Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas penilaian harian program linear yang telah kita lakukan. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu-lalu kita kan telah melaksanakan penilaian harian materi program linear, di mana di sini terdapat 3 soal. Nah, pada masing-masing soal akan saya bahas satu persatu. Oke, sekarang saya mulai dari nomor 1. Di mana soalnya adalah daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan X min Y lebih dari sama dengan min 1, X plus Y kurang dari sama dengan 5, X plus Y, X plus 2Y lebih dari sama dengan 2, dan X min 2Y kurang dari sama dengan 1. Nah, sebelum membuat daerah penyelesaiannya, kita kan harus membuat grafiknya. Nah, sebelum membuat grafik, kita harus menentukan titik potongnya, lalu daerah penyelesaiannya di sebelah mananya, seperti itu kan. Oke, sekarang kita mulai satu-satu. Kan kalau di sini ada 4 pertidaksamaan, jadi kita mulai satu-satu dulu. Untuk persamaan yang pertama. Oke, pertidaksamaan yang pertama itu kan X min Y lebih dari sama dengan min 1. Nah, untuk mencari titik potongnya, itu langkah pertama kita jadikan persamaan dulu. Jadinya kan X min Y sama dengan min 1. Nah, lalu kita cari titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, maka ya Y-nya kan sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya 0, berapakah X-nya? X min 0 sama dengan min 1. Diperoleh X sama dengan min 1. Sehingga titik potongnya adalah min 1,0. Pertama. Untuk yang kedua, nah tadi kan titik potong terhadap sumbu X, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kan sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0, maka kan 0 min Y sama dengan min 1. Min Y sama dengan min 1. Nah, karena tujuannya mencari Y, maka kan minnya harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara membagi masing-masing ruas dengan min 1. Min Y dibagi min 1, ya Y. Min 1 bagi min 1, 1. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,1. Nah, lalu kita gambar dulu. Kita buat bidang koordinatnya terlebih dahulu ya. Baru sumbu X-nya. Oke. Kita beri X, Y. Ini saya kasih jarak 2 kotak biar tidak terlalu dempet. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian mau membuat ini jarak antar titik itu harus sama ya. Kalau di sumbu X ini jaraknya 2 gini, ini kan 2 kotak.
Maka yang sumbu Y juga usahakan 2, jangan di sini 2 ini 1, nanti gambarnya tidak simetris seperti itu. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, ini juga min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Oke, kita gambar dulu yang ini tadi. Saya gunakan warna yang lain. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu min 1,0. X-nya min 1, Y-nya 0, berarti kan di sini. Lalu titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1, berarti kan di sini. Oke, sekarang kita tarik garis. Oke, karena menggambarnya menggunakan laptop, jadi kita harus super telaten daripada menggunakan pensil. Nah, lalu daerah yang diarsir yang mana nih? Nah, kita ambil titik yang ada di luar garis. Nah, untuk mempermudah kita ambil titik ini ya, 0,0. Masukkan titik 0, ini namanya uji titik. Sekarang kita lakukan uji titik. Di sini saya mengambil 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. X min Y, berarti kan 0 kurangi 0. 0 kurangi 0 lebih dari min 1. 0 kurangi 0, 0. 0 lebih dari min 1. Benar atau salah? Ya, jawabannya kan benar. 0 lebih dari min 1. Jadi kan di sini benar. Nah, karena 0,0 ini benar, maka yang kita arsir adalah daerah yang dilalui oleh 0,0 seperti ini. Oke, next kita ke pertidaksamaan yang kedua. X plus Y lebih dari sama dengan 5. X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kita jadikan persamaan X plus Y sama dengan 5. Yang A titik potong terhadap sumbu X, maka ya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X plus 0 sama dengan 5, X sama dengan 5, sehingga titik potongnya adalah 5,0. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya kan 0. Nah, lalu X-nya 0 berarti kan 0 ditambah Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5, jadi koordinatnya 0,5. Kita gambar dulu sebelum uji titik. Kita gunakan warna biru deh. Titik potong terhadap sumbu X-nya 5,0, X-nya 5, Y-nya 0 di sini. Lalu X-nya 0, Y-nya 5. Nah, sama kita hubungkan dua titik potong ini. Yang merah saya tambah dulu deh. Ya. Nah, sekarang yang biru kita uji titik nih. Uji titik. Oke.
uji titik. Sama, saya gunakan 0,0 aja biar lebih mudah. X plus Y berarti kan 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 5. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 5? Ya, jawabnya benar. Nah, karena benar berarti kita arsir daerah yang melewati 0,0, berarti kan yang sebelah kiri. Oke. Selanjutnya, masih panjang perjalanan, ini baru 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, pertidaksamanya X plus 2Y lebih dari sama dengan 2. Kita jadikan persamaan X plus 2Y sama dengan 2. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, maka X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 2. Sehingga didapatkan X sama dengan 2, maka titik potongnya yaitu 2,0. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 2. 2Y sama dengan 2, masing-masing ruas kita bagi 2, Y sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah 0,1. Lanjut, kita gambar dulu garisnya. Merah sudah, biru sudah, sekarang hijau. Nah, ini garisnya melalui 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, dan 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Selanjutnya kita gambar. Nah, oke. Nah, lalu kita uji titik. Uji titik. Kita gunakan 0,0 juga ya, biar mudah. 0,0 kita substitusikan. X-nya 0, 2 kali 0, apakah lebih dari 2? 0 ditambah 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 2? Salah kan? Salah. Nah, karena salah, jadi jangan diarsir daerah yang melewati 0,0. Berarti kita arsir daerah yang sebelah kanannya. Kalau sebelah kiri kan dia melewati 0,0, jadi itu jangan diarsir karena kan salah. Jadi kita arsir yang lawannya kiri kan kanan. Berarti yang kita arsir yang sebelah kanannya. Sorry, saya lupa. Nah, oke, sekarang pertidaksamaan yang terakhir. Yang keempat, yaitu X min 2Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kita jadikan persamaan dulu. X min 2Y sama dengan 2. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Karena Y-nya 0, maka X min 2 kali 0 sama dengan 2. 2 kali 0 kan 0, X kurangi 0, X sama dengan 2. Oke, berikutnya maka koordinatnya adalah 2,0. Sebentar ya. Oke, sekarang yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, maka kan X-nya 0. 0 dikurangi 2Y sama dengan 2. 0 kurangi 2Y kan min 2Y sama dengan 2. Masing-masing ruas kita bagi min 2, jadinya Y sama dengan min 1. Maka titik potongnya adalah 0,-1. Oke, berarti merah sudah, biru sudah, hijau sudah. Apa ya sekarang yang belum? Kita ambil yang colorful nih.
Oh, jangan yang colorful dulu, nanti itu buat yang diarsir. Kita ambil yang warna apa ya? Ungu aja deh. Nah, kita ambil yang ungu. 2,0 x-nya 2, y-nya 0 di sini. Lalu 0,-1 x-nya 0, y-nya -1. Nih kan. Kita gambar deh. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya kita apakan? Ayo. Iya, uji titik. Uji titik sama biar mudah 0,0. Kita substitusikan x min 2y berarti kan 0 dikurangi 2 kali 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kurangi 2 kali 0 kan 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Iya, benar. Nah, karena benar, berarti kita arsir daerah yang melalui 0,0, berarti kan yang di atasnya garis atau sebelah kiri. Nah, sehingga mana nih irisannya dari keempat garis? Ya benar, yang tengah ini. Inilah yang kita gunakan sebagai DP-nya, daerah penyelesaian. Nah, yang jadi pertanyaan, daerah penyelesaian ini berbentuk apa? Jajar genjang. Jajar genjang kan sisi yang berhadapan harus sejajar. Apakah ini sejajar dengan ini? Tidak. Layang-layang. Iya, jawabannya layang-layang. Ya kan, memenuhi sifat layang-layang kan? Nih, kalau persegi panjang, dia tidak siku-siku, persegi juga tidak siku-siku, trapesium. Ada sisi yang berhadapan juga sejajar, ini kan tidak sejajar. Jadi jawabannya yang B. Oke, ini yang nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dimana soalnya daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum fungsi objektif 3x plus 4y adalah tadi di soal nomor 1 kita kan baru menyelesaikan soal sistem pertidaksamaan. Pada soal nomor 2 kita langsung masuk ke soal pertidaksamaan linear karena di sini sudah memuat fungsi tujuan. Nah, jadi fungsi objektif ini sama seperti fungsi tujuan. Di sini di grafiknya sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, berarti kan kita harus mensubstitusikan titik-titik pojok yang ada pada daerah penyelesaian ke fungsi tujuan ini. Jadi titik pojoknya kan ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Nanti masing-masing titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuan ini. Nah, nanti dicari mana yang paling besar karena yang dipertanyakan nilai maksimum. Nah, kalau titik ini kan kita langsung bisa menemukan koordinatnya 0,1. Oke, sebentar. Kalau di sini ini kan 0,1. Sedangkan yang ini 1,0. Nah, yang jadi pertanyaan ini berapa koordinatnya antara perpotongan garis 1 dan garis 2. Ini saya namai garis 1, ini garis 2 ya, biar mudah. Nah, untuk mencari perpotongannya ini, kita kan harus kita harus mengetahui persamaannya apa dulu. Nah, bagaimana cara mencari persamaannya? Nah, seperti yang sudah saya ajarkan pada video program linier, cara mencari persamaan dari suatu grafik dengan cara seperti ini. Untuk yang grafik nomor 1 dulu ya, dia kan melalui titik 0,1 dan 3,0. Nah, untuk membuat persamaannya, untuk persamaan pertama, jadi yang pada sumbu Y ini, kita tambahkan X. Jadinya ini 1 kali X kan X.
Sedangkan yang melalui sumbu X itu kita kalikan Y. 3 kali Y, perhatikan, plus 3Y. 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi persamaan yang pertama adalah X plus 3Y sama dengan 3. Kok bisa, Bu? Ya, jadi ini adalah cara cepatnya kalau dia melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kalian mau mencari cara manual, itu kalian bisa menggunakan rumus yang dulu udah pernah diajarkan waktu SMP. Jadi saya tulis dulu, atau ini cara pertama ya. Ini cara kedua. Garis pertama kan titik potongnya 0,1 dan 3,0. Nah, untuk mencari persamaan garis, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini misalkan saya beri nama X1 Y1, yang ini X2 Y2. Y min 1, Y1 nya kan 1, per Y2 nya 0, kurangi 1. X min X1 nya 0, per X2 nya 3, kurangi 0. Y min 1 per min 1 sama dengan X min 0 kan X per 3. Nah, setelah seperti ini, kita kalikan silang. Ini jadinya 3 kali Y min 1 sama dengan min 1 kali X. 3Y min 3 sama dengan min X. Nah, masing-masing ruas kita tambahkan X, jadinya X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Masing-masing ruas kita tambah 3, X plus 3Y sama dengan 3. Nah, sama kan? Nah, jadi kalian terserah boleh pakai cara ini, rumus untuk mencari persamaan garis, atau langsung seperti ini. Ingat, langsung seperti ini tuh hanya bisa digunakan ketika garis itu melalui titik potong sumbu X dan melalui titik potong sumbu Y, gitu ya, melalui keduanya. Oke, sekarang saya lanjut ke persamaan yang kedua. Saya langsung pakai cara yang pertama aja ya, biar cepat. Untuk persamaan yang kedua, dia akan melalui 0,2 dan 1,0, sehingga persamaannya adalah apa coba? Iya, 2X plus Y. 2X plus Y sama dengan berapa? 2 kali 1, 2. Oke. Setelah kita peroleh dua persamaan garisnya, nah maka untuk mencari titik potong, kita harus mengeliminasi dua persamaan ini. Persamaan 1 dan 2. Terserah boleh mengeliminasi atau substitusi. Jadi kita tulis dulu X plus 3Y sama dengan 3, 2X plus Y sama dengan 2. Nah, kalau mau mengeliminasi kan harus ada nilai variabel yang sama. Misalkan kalau mau mengeliminasi X, variabel X-nya harus sama. Koefisien X-nya harus sama. Kalau mau mengeliminasi Y, maka koefisien Y harus sama. Nah, kita mau mengeliminasi apa di sini? Oke, misalkan X dulu ya. Di sini kan variabelnya 1 dan 2. Kira-kira KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya kan 2. Berarti karena ini sudah 2, ini kan kita kalikan 1. Yang ini supaya ada 2-nya, kita kalikan 2. Jadinya 2X plus 6Y sama dengan 6. Masing-masing harus kita kali 2, nggak boleh 1 aja. Lalu yang bawah 2X plus Y sama dengan berapa ini? 2. Oke, kita apakan? Kurang atau tambah? Ya, karena ini sama-sama positif dikurangi. 6Y min Y, 5Y. 6 kurangi 2, 4. Maka Y sama dengan 4 per 5. Nah, karena Y-nya sudah ketemu, sekarang kita cari X-nya. Nah, di sini saya menggunakan substitusi.
persamaan 3 ke persamaan mana? Terserah. Di sini saya ambil persamaan 1 aja ya. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya. X plus 3Y sama dengan 3. Tadi diperoleh Y-nya itu kan 4/5. Berarti 3 kali 4/5 sama dengan 3. X ditambah 12/5 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 dikurangi 12/5. Berapa? Ya, kita samakan penyebutnya dulu. 15/5 kurangi 12/5. 3/5. Sehingga di sini koordinatnya adalah X-nya 3/5, 4/5. Kalau ini tadi kan 1,0 ya. Oke, sekarang kita buat tabel ya untuk mencari fungsi tujuannya. Ini XY-nya, lalu ini fxy 3x plus 4y, 3x plus 4y. Untuk persamaan yang titik yang pertama kan 0,1. Kita substitusikan 3 kali 0 ditambah 4 kali 1. Berapakah hasilnya? Ya, 4. Lalu yang ini 1,0. 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 berapa? 3. Oke. Sedangkan yang terakhir 3/5, 4/5. 3 kali 3/5 ditambah 4 kali 4/5. 9/5 ditambah 16/5. 25/5 sama dengan 5. Nah, 4, 3, 5. Kira-kira mana nih yang paling besar? Iya, benar sekali. Maksimalnya di 5. Sehingga di sini nilai maksimumnya adalah 5. Jika pertanyaannya mencapai nilai maksimum pada titik, nah jawabannya yang ini. Karena ditanya nilai maksimum, berarti yang 5-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kalau kalian masih bingung atau di sini mungkin saya ada kesalahan dalam penulisan, kalian bisa langsung WA saya atau komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Nah, ini sekarang kita masuk ke permasalahan soal cerita. Jadi kalau kalian ketemu soal cerita, jangan langsung memasukkan semua angkanya, langsung ditulis begitu aja. Kita harus benar-benar memahami yang diminta apa, yang diketahui apa, baru kita bisa menentukan tuh cara yang sesuai itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi jangan malas-malas membaca. Oke, langsung saja. Soalnya, sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi 2 jenis barang, yaitu barang 1 dan barang jenis 2. Jadi pabrik ini memiliki 2 jenis barang, yaitu barang jenis 1 dan barang jenis 2, di mana masing-masing jenis ini menggunakan bahan yang sama, yaitu bahan A, B, dan C. Hanya saja yang membedakan adalah kuantitasnya. Nah, untuk memproduksi barang jenis 1 itu dibutuhkan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan untuk barang jenis 2 itu dibutuhkan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Bahan baku yang tersedia untuk bahan A itu adalah 480 kg. Sedangkan untuk bahan B itu 720 kg dan bahan C 360 kg. Nah, lalu harga barang jenis 1 itu 40.000 dan harga barang jenis 2 itu 60.000. Yang ditanya adalah pendapatan maksimum yang diperoleh berapa. Nah,
Untuk mempermudah, kita ubah bahasa ini ke dalam bentuk matematikanya dulu. Bagaimana Bu cara mengubahnya? Nah, kita bisa menggunakan bantuan tabel agar mudah. Di sini kan bahannya kan A. Di sini ada 3 jenis bahan, yaitu bahan A, B, dan C. Lalu yang diproduksi adalah barang jenis 1 dan jenis 2. Maaf ya kalau tidak rapi, karena kalau pakai penggaris agak lama. Oke, langsung saja. Untuk bahan jenis bahan jenis 1 diperlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Lalu bahan 2 itu jenis 2, 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Nah, kemudian bahan baku yang tersedia adalah 480 untuk jenis bahan 1, 720 kg untuk bahan 2, bahan B, dan 360 kg untuk bahan C. Oke, udah seperti ini ya. Lalu kita misalkan jenis 1, barang jenis 1 itu sebagai variabel X, banyaknya barang, maaf. Ingat, variabel itu menyatakan kuantitas ya, bukan mempersingkat nama. X adalah banyaknya barang jenis 1, sedangkan Y banyaknya barang jenis 2. Oke. Nah, sehingga di sini X plus 3Y itu kan kurang, harus gini, maksimum bahan yang tersedia kan 480 kilo, berarti kan tidak mungkin kita menggunakan lebih dari 480 kilo. Sehingga jika ada sebanyak X barang jenis A, kalau satu barang itu membutuhkan 1 kilo, kalau ada sebanyak X kan, maka bentuk pertidaksamanya kan X, 1X ditambah 3 dikali banyaknya barang jenis 2, yaitu 3Y. Tidak boleh lebih dari 480, berarti kan kurang dari sama dengan 480 kg, seperti itu ya. Begitu juga yang ini. Untuk memproduksi jenis 2 itu kan dibutuhkan 3 kg bahan B. Kalau ada sebanyak X barang jenis 1, berarti kan ada 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 720 kg. Dan yang terakhir 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 350 kg. Gimana, sudah paham ya maksudnya? Saya ulangi. Jadi gini, kan jenis 1 membutuhkan 1 kg bahan A. Nah, kalau jenis 2 itu membutuhkan 3 kg bahan A juga. Nah, banyaknya bahan A kan banyaknya bahan A itu kan 480 kilo. Sehingga kalau jenis 1 itu ada sebanyak X, berarti kan X dikalikan 1, karena satu jenis itu butuh 1 kilo. Kalau sebanyak X kan berarti X kali 1, 1X ditambah 3 kali banyaknya jenis 2, berarti kan 3Y. Nah, X plus 3Y ini kurang dari sama dengan 480 karena ketersediaan bahannya hanya 480 kilo. Jadi tidak boleh melebihi, seperti itu. Begitu juga untuk bahan B dan bahan C. Oke. Kita kan sudah memperoleh pertidaksamaannya. Nah, karena tujuannya mencari pendapatan maksimum, berarti kan ini fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa?
harga barang jenis 1 40.000 dan harga jenis 2 60.000. Oke. Jadi fungsi tujuannya, ini fungsi kendalanya ya. Ini fungsi tujuannya. Harga barang jenis 1 kan 40.000. Kalau ada sebanyak X barang jenis 1 berarti kan 40.000 X. Lalu harga harga barang jenis 2 persatuannya itu kan 60.000. Kalau ada sebanyak Y barang itu kan berarti 60.000 kali Y. Bisa dipahami? Oke. Nah, setelah fungsi kendala dan fungsi tujuannya diperoleh, barulah kita sekarang mencari daerah penyelesaiannya. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari daerah penyelesaian, bentuk pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan dulu. Untuk pertidaksamaan yang pertama kan X plus 3Y kurang dari sama dengan 480. X plus 3Y sama dengan 480. Kita cari titik potongnya sama kayak tadi. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya kan 0. Maka X ditambah 3 kali 0 sama dengan 480. X sama dengan 480. Jadi koordinatnya 480,0. Lalu yang B, titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kan 0. Kalau X-nya 0, berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 480, sehingga Y-nya adalah berapa? Ya, 160. Maka titik potongnya 0,160. Oke, semua saya cari titik potongnya dulu ya, baru nanti dibuat garisnya, lalu baru uji titik. Karena di sini angkanya cukup besar. Oke, pertidaksamaan yang kedua 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 720. Kita buat persamaan 3X plus 4Y sama dengan 720. Untuk yang A, ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? 3X ditambah 4 kali 0, 720. 3X sama dengan 720. X sama dengan berapa nih? Iya, 240. Sehingga titik potongnya 240,0. Lalu yang B, ketika X-nya 0, maka biar sama X-nya. Jadi kalau bisa, kalau kita X-nya terlanjur dalam bentuk seperti ini, semuanya harus dalam bentuk seperti ini supaya kita tuh konsisten. Kalau X-nya 0, maka 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 720. 4Y sama dengan 720, Y sama dengan berapa? Ya, 180, sehingga koordinatnya adalah 0,180. Lalu pertidaksamaan yang ketiga, 2X plus 2X plus Y kurang dari sama dengan 360. Kita buat persamaannya 2X plus Y sama dengan 360. Untuk yang A, ketika Y sama dengan 0, maka 2X plus 0 sama dengan 360. 2X sama dengan 360. X sama dengan 180, sehingga koordinatnya 180,0. Lalu yang B, ketika X-nya 0, 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 360. Y sama dengan 360, maka koordinatnya 0,360. Oke, ini kita kasih space untuk melakukan uji titik. Ini saya tulis dulu uji titik. Uji titik. Uji titik. Nah,
kan angkanya besar-besar ya. Kalau kita mulai dari angka 1 jauh banget kan menuju 480. Kira-kira kita menggunakan angka berapa nih pada bidang koordinat? 160, 480, 240. Kira-kira kita bisa menggunakan lipatan 60 ya. Oke, kita buat bidang koordinatnya dulu deh. Kita garis untuk sumbu X-nya. Ini untuk sumbu Y-nya. Oke. Karena ini ada negatifnya enggak ada, berarti kita fokus ke kuadran 1 ya. X ini. Oke, jadi kita mulai dari angka 60, 120, 240, 360, 480, 540. Begitu juga dengan ini 60. Kayaknya mending kita pakai skala 3 aja biar tidak terlalu dekat. Ratus 360 420, bener nggak? Oke, yang ini 480. X nya maksimalnya sampai berapa? Oke, maksimalnya 480. Kita tambahkan satu lagi 540. Oke, sekarang yang Y-nya 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420. Untuk Y-nya maksimalnya berapa? Jadi kita perlu melihat Y maksimalnya berapa biar nanti tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga membuat bidang koordinatnya. Oke, sesuai ya. Oke, sekarang yang pertama dulu. Untuk garis yang pertama itu kan melalui 480,0. Kita perkecil aja dulu. Saya kasih yang warna merah. 480,0 dan 0,160. Nah, kalau 0,160 kita kira-kira ya. Ini kan jaraknya kan 60. Ini ada 2, berarti kan 30 di sini. Ini 150, kira-kira di sini. Oke. Sekarang kita tarik garis.
dulu karena udah buat garisnya. Oke, sekarang uji titiknya. Seperti biasa kita ambil 0,0 untuk mempermudah. 0,0. Kita uji ke sini. 0 ditambah 3 kali 0 apakah kurang dari 480? 0 ditambah 0. Benar nggak? 0 kurang dari sama dengan 480? Ya, benar. Jadi kita arsir yang sebelah kiri atau kanan nih? Iya, yang sebelah kiri karena yang melalui 0,0 kan yang sebelah kiri. Lanjut, sekarang yang garis yang kedua. Kita beri warna biru. Dia melalui titik 240,0 berarti di sini dan 0,180 di sini. Oke, kita tarik garis. Lalu kita uji titik juga 0,0. 0,0. Ya, seperti di sini. 3x tambah 4y berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0. Apakah kurang dari 720? 0 apakah kurang dari 720? Iya, karena iya berarti kita arsir yang mana? Betul sekali, yang sebelah kiri atau yang bawahnya garis. Yang terakhir 2x plus sama uji titik terhadap 0,0. 0,0 berarti 2 kali 0 ditambahinya 0 kurang dari 360. Apakah benar nih 0 kurang dari 360? Oh iya, kenapa uji titik dulu? Garisnya kan belum. Oke, kita buat garisnya dulu. 180,0 berarti di sini dan 0,360 di sini kan. Oke. Karena udah terlanjur diuji titik, kita gunakan 0,0, ternyata benar. Ini kan benar. Jadi juga benar. Berarti yang kita arsir yang sebelah kiri juga. Nah, saya ada lupa satu. Coba kita perhatikan X dan Y itu kan banyaknya jenis barang. Mungkin nggak sih banyaknya barang itu min 5, min 2? Mungkin nggak? Nggak kan? Nah, jadi ada yang lupa, kita harus memberikan tambahan X dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga karena X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, nggak mungkin nih daerah penyelesaiannya ada di kuadran 2, 3, dan 4. Pasti ada di kuadran 1 semuanya. Jadi DP-nya yang ini. Karena yang irisan 3 bilangan ini kan daerah sini. Berarti ini DP-nya. Nah, kan tadi tak carinya kan nilai maksimum, berarti kan kita harus mengetahui titik-titik pojoknya. Ada berapa titik pojok nih? 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang pertama ini kan sudah cukup jelas, yaitu titiknya 0,160 ya kan, karena titik yang merah. Sedangkan yang hijau di sini itu 180,0 ya kan.
Nah, yang jadi pertanyaan, ini berapa? Oke, kok 2? Ini berapa? Ini juga berapa? Nah, bagaimana mencarinya? Sama, kita cari dengan mengeliminasi seperti biasa. Nah, ini kan pertemuan antara merah dan biru. Merah tadi persamaan pertama, biru persamaan kedua. Berarti kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua untuk mencari tahu titik potong yang pertama. Jadi 1 dan 2. Apa persamaan pertama? X plus 3Y sama dengan 480. Persamaan yang kedua, 3X plus 4Y sama dengan 720. Kita samakan, misalkan saya mau mengeliminasi X. Kali 3, ini kali 1. 3X plus 9Y sama dengan 40 ya? 42 ya. Lalu ini 3X plus 4Y sama dengan 720. Kita eliminasi. 3X kurangi 3X kan 0. 9Y kurangi 4Y, 5Y. 1440 kurangi 720. 0, 2, 7. Sehingga diperoleh Y-nya berapa nih? 720 dibagi 5. 1, 2, bentar. 124, bener nggak? 124 kali 5, 0, 2, 10, 2, 1. Bukan. Sorry. Kita bagi manual aja deh. 720 bagi 5, 1, 5, 2, 20. Oke, 144. Diperoleh Y-nya itu 144. Nah, sekarang kita cari X-nya. Ini kan persamaan 3. Persamaan 4. Soalnya kan 3-nya kan yang ini. Ini persamaan 4. Substitusi 4 dan misalkan 1. Oke, persamaan 1 kita tulis dulu. X plus 3Y sama dengan 480. X ditambah 3 kali 144 sama dengan 480. Nah, kita kalikan dulu. 3 kali 144 ini kan 2, 1, 3, 432. Benar nggak? 2, 1, 3 kali 4, 12, 3, 1 nya 1 ya. 480, sehingga X-nya adalah 480 kurangi 432. Berapa nih? 10 kurangi 2, 8. Sisa 7 kurangi 3, 48. Oke, sehingga titiknya adalah 48,144. Jadi di sini koordinatnya 48,144. Lalu yang terakhir nih, pertemuan antara hijau dan biru. Berarti persamaan kedua dan ketiga. Sekarang 2 dan 3. Persamaan kedua tadi kan 3X plus 4Y sama dengan 720. Nah, sedangkan persamaan ketiga apa nih? 2X plus Y sama dengan 360. 2X plus Y sama dengan 360. Misalkan di sini saya kalikan, kita menghilangkan X, 3 sama 2 KPK-nya kan 6. Berarti ini kali 2, ini kali 3.
6x ditambah 8y sama dengan 1440. Lalu 6x ditambah 3y sama dengan 1080, ya kan? Kita eliminasi. 5y sama dengan 0, 14 kurangi 8 itu 6, 360. Y sama dengan 72. Selanjutnya, ini kan persamaan ke berapa nih? Tadi kan sudah keempat, berarti ini kelima. Sekarang kita substitusikan persamaan kelima ke persamaan kedua. Oke, persamaan kedua kita tulis dulu. 3x plus 4y sama dengan 720. 3x ditambah 4 kali 72 sama dengan 720. 3x sama dengan 3x ditambah 288 sama dengan 720. Sehingga 3x sama dengan 720 kurangi 288. 3x sama dengan berapa nih? 2, 3, 4, 3, 2. Benar nggak? Kita cocokkan. 8 tambah 2, 0, 9 tambah 3, 2 ya. Maka x nya adalah 432 bagi 3 nih. 432 dibagi 3, 13. Oke, 144. Kita hapus dulu. Sehingga koordinatnya adalah 144,72. Oke, setelah kita temukan titik-titik pojoknya, sekarang kan kita harus menguji titik ya, untuk mencari nilai maksimumnya pada fungsi tujuan. Di sini kan ada 4 titik. Nah, ini ada 4 titik, 0,160, 48,144, 144,72 dan 180,0. Lalu tadi fungsi tujuannya adalah 40.000x ditambah 60.000y. Jadi ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, kita lihat nih, yang paling besar yang mana maksimumnya? Iya, yang 10.560.000. Sekarang kita cocokkan sama pilihan gandanya. Pendapatan maksimumnya 10.560.000 yang D. Baik, mungkin cukup sekian video kita kali ini mengenai pembahasan soal program linear. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan kalian bisa tahu di mana sih letak kesalahan saya ketika mengikuti ujian kemarin. Ya, anak-anak, terima kasih. Sambil menonton, sambil diperhatikan ya, barangkali saya ada salah dalam penulisan dan nanti agar bisa saya ralat. Seperti itu. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.